dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa kita selalu menjalankan, mengerjakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekuat tenaga daya upaya kita meninggalkan apa yang telah Allah haramkan untuk kita kerjakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap jati diri manusia itu sudah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebaikan. Jadi setiap jiwa, setiap diri seseorang, pada diri manusia itu sudah diberikan potensi untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi nggak ada tuh orang yang bilang saya tidak bisa berbuat baik, atau selama hidupnya dia nggak pernah berbuat baik. Itu tergantung bagaimana kondisi pada dirinya. Padahal di dalam hatinya, di dalam dirinya sudah memberikan potensi kebaikan untuk kita berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini Allah sudah berikan nih potensinya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi setiap diri kita pasti bisa berbuat kebaikan, apapun itu kebaikannya. Sekecil apapun itu yang kita buat, itu adalah kebaikan, dan pasti ada balasan yang akan kita dapatkan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, pertahankan kebaikan tersebut. Jangan kita tinggalkan, jangan kita kendorkan, apalagi kita tinggalkan di kebaikan yang sudah kita kerjakan. Syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Keburukan yang berhenti, kejahatan yang berhenti, kemaksiatan yang berhenti, itu lebih baik daripada kebaikan-kebajikan yang berhenti. Jadi kita punya keburukan, kita niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan. Nah, itu lebih baik daripada kita punya kebaikan itu berhenti dan tidak pernah kita kerjakan lagi. Contoh, seorang preman misalnya, seorang yang selalu berbuat buruk misalnya, ketika dia berbuat buruk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terketuk hatinya untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Akhirnya ini orang yang selalu berbuat maksiat pergi suatu tempat agar mendapatkan ketenangan jiwanya, ketenangan hatinya. Kemudian dia pergi ke satu tempat, misalnya satu pesantren, dia belajar di dalamnya, dia beribadah di dalamnya, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat yang telah dia kerjakan selama ini. Udah dilepas tuh sama dia keburukannya. Ini lebih baik kata Nabi Muhammad SAW, daripada ada yang berbuat baik berhenti. Contohnya seorang guru misalnya. Ada seorang guru di kampung, hari-harinya ngajarin ngaji, ngajar baca Quran, ngajar Iqra. Ini di kampung misalnya. Yang namanya di kampung itu orang ngaji, guru ngaji jarang dibayar. Bener bang? Jarang dibayar. Kok di kampung tuh? Ya bisa 2 bulan, 3 bulan dia nunggak. Akhirnya ini istrinya puyeng, bang, ngapa begini amat hidup ini, santri kita punya nggak ada yang bayaran, kita mau makan apa bang? Kata gitu. Akhirnya diputar otak nih suaminya, memberikan nasihat dulu kepada istrinya, yang namanya pejuang Allah, yang namanya udah bersiap untuk terjun di dakwah, menjadi prajurit Allah, sudah siap susah, sudah siap menderita. Bagaimanapun kondisinya, kita udah berjanji untuk jalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirnya ini istrinya selalu merayu suaminya, sebagaimana nenek moyang kita Siti Hawa yang selalu membujuk Nabi Adam alaihissalam, sehingga terkena bujukan setan memakan buah kuldi. Akhirnya suami kena omongan istri nih. Akhirnya apa? Dia potong otak, dia tinggalin tuh guru murid-muridnya. Dia menjadi maklar. Jadi apa tuh yang suka nagih-nagih utang? Ayo begitu. Udah enak di jalan itu, banyak duitnya. Akhirnya nih santri-santrinya, murid-muridnya ditinggalin. Enakan begini, gue megang duit banyak. Akhirnya gitu. Berhenti itu kebaikannya saat itu. Nah itu lebih buruk. Kata Nabi Muhammad SAW, keburukan yang berhenti ini jauh lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang selalu kita kerjakan berhenti saat itu. Nah mudah-mudahan nih kita jaga nih, kita bikin komitmen. Kita selalu beristiqomah, apa yang kita perbuat kebaikan terus kita lakukan sampai tutup usia kita. Apapun itu kebaikannya, pasti ada balasan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita selalu istiqomah kebaikan dalam sholat berjamaah, jaga keistiqomahan berjamaah. Kita biasa istiqomah berzikir, jaga dengan zikir tersebut. Kita istiqomah silaturahim, kita jaga silaturahim tersebut. Kita sering sedekah, kita jaga itu terus kebaikan sedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah yang kita keluarkan banyak manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu kisah unik, ini kejadian misalnya di majelis saya. Ada orang lagi saking pengennya sedekah, lagi pengen bantu majelis yang saya dirikan saat ini. Ketika datang ke majelis, dia pengen, Bang Jaya, saya pengen bantu majelis Bang Jaya, tapi apa ya saya bisa bantu? Begitu, terserah ente, mau bantu apa saya terima. Akhirnya dia mikir, dia pulang besoknya bawa bajaringan 5 batang. Karena apa? Dia lihat saat saya ngaji ini masih pakai terpal. Dia lihat kalau hujan kehujanan bubar ini anak-anak ngaji. Dibawain 5 biji itu, 5 batang apa namanya? Bajaringan. Saya bilang gini, ente ngerjain saya. Luas ini tanah berapa? Pakai 5 batang kurang. Nombok juga di saya akhirnya. Begitu. Tapi saya tidak mau mengecewakan hati yang sudah memberikan. Taruh aja di samping, besok udah ada yang nambah, insya Allah. Begitu. Saking dia pengen bersedekah, tetapi dia tidak melihat situasi dan kondisinya. Meskipun seperti itu sudah Allah berikan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya saya bilang insya Allah udah taruh aja di samping, besok bisa nambah jadi 40 batang, bisa nampung 100 orang. Saya bilang begitu. Nah jadi setiap jati diri manusia sudah ada potensi kebaikan. Ini semua terketuk berjalan karena mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa? Karena kita sering berbuat kebaikan, kita baca Quran, kita sedekah, kita silaturahim, kita berbuat baik. Ini yang menambah sinar di dalam hati kita, sehingga kita dengan mudah mendeteksi datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati ini selalu saya bilang selalu dibersihin dengan apa? Dengan ibadah-ibadah, dengan kebaikan-kebaikan, agar bisa gampang mendeteksi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang jarang ibadah, malas ibadah, gak mau berbuat kebaikan, hatinya sudah gelap, hatinya tertutup dengan segala penyakit-penyakit, sehingga dibangunlah istana setan di dalamnya. Jadi untuk kita menerka, jadi untuk kita mendeteksi hidayah dari Allah itu susah jadinya. Jadi kalau hati kita udah ada sinar cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mudah berbuat kebaikan atau sedekah yang kita keluarkan,
kebaikan-kebaikan yang kita keluarkan, silaturahim yang kita jalin. Nah, jadi kadang ada yang bertanya kepada saya, apa sih itu perbedaannya infak sama sodakoh? Kan sama-sama aja, kenapa ada istilah infak dan sodakoh? Saya bilang begini, kalau infak misalnya kita memberi kepada istri nafkah, nafkah ini berasal dari kata infak, nafako. Makanya kalau kita memberi kepada istri itu adalah infak. Ya, jadi ada waktu yang selalu kita beri dengan berkelanjutan. Yang gajinya tiap minggu dikasih itu tiap minggu berkelanjutan terus. Yang gajinya tiap bulan dikasih terus berbulan-bulan. Ada yang gajinya misalnya tiap tahun dikasih tiap tahun 500 juta setahun misalnya langsung. Jadi infak ini adalah pemberian yang kita keluarkan yang berkelanjutan dan tidak pernah putus. Nah, itu namanya infak. Contohnya kita memberikan kepada istri kita di rumah. Coba kalau kita berhenti kita memberikan tersebut, marah itu ini. Panci terbang, rumah kagak diurus karena berhenti di infak yang kita keluarkan. Nah, jadi infak adalah yang kita keluarkan dengan terus-menerus berkelanjutan, istiqomah. Ya, jadi kalau infak seperti itu. Kalau sedekah, kapan kita punya uang, kapan kita punya keluasan rezeki, kita keluarkan semau kita, itu adalah sedekah namanya. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adalah bulan terketuk hati kita selalu berbuat kebaikan. Beda rasanya kalau kita di luar Ramadan. Di bulan Ramadan hati kita gampang untuk berbuat baik. Yang tadinya jarang sedekah, sering sedekah. Itu hebatnya Ramadan, memudahkan untuk orang berbuat baik. Nah, makanya jangan kita sia-siakan di bulan Ramadan ini. Yang tadinya kita nggak pernah baca Quran, di bulan Ramadan baca Al-Quran. Keluar Ramadan tinggal lagi Quran. Tuh. Jadi energi bulan Ramadan ini sangat kuat. Makanya kita maksimalkan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat manfaat meskipun sedikit untuk saya pribadi agar menjadi orang muslim sejati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam berbuat kebaikan, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.